the power of syukur. Hadirin, sebelum melanjutkan, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Sementara apabila engkau kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Sebelumnya, boleh saya bertanya? Boleh. Teman-teman, apa sih makna istimewa itu? Spesial. Spesial. Apalagi pakai telur? Apalagi? Spesial. Martabak. Apa sih makna istimewa itu? Silakan Deropi. Itu spesial namanya. Spesial. Bang Fahmi, apa sih istimewa itu? Istimewa luar biasa. Masya Allah. Matil. Benar. Apa yang dikatakan oleh saudari Taylor dan saudara Bang Fahmi jelas istimewa itu spesial, luar biasa dan lain sebagainya. Lantas hadirin, mau tahu tidak apa makna istimewa buat diri saya? Mau. Bagi diri saya, istimewa adalah ketika kita memiliki sesuatu atau menjalankan sesuatu sementara orang lain tidak menjalankannya atau tidak memilikinya. Lantas, apakah ketika kita menjadi seorang santri itu sebuah hal yang istimewa? Istimewa. Betul sekali. Mari kita lihat salah satu contoh. Ketika kita melihat para perempuan di jalanan yang memakai celana ketat yang bisa saja menggugah nafsu lelaki, kita dengan bangga berjalan ke warung rumah untuk membeli sayur memakai sarung. Sementara di luar sana juga kita bisa melihat para lelaki yang katanya gagah memakai tato. Sementara kita memiliki kulit yang shining, smelling, glowing, putih bersih, bisa menurunkan darah, sementara mereka tidak bisa menurunkan darah. Lantas hadirin, saya ingin bertanya kembali, apa yang membuat hadirin hari ini mengeluh menjadi seorang santri? Ulang itu. Lantas apa yang membuat hari ini hadirin mengeluh menjadi seorang santri? Tegaduh bakal. Saya harap tidak ada lagi hal yang bisa membuat teman-teman semua mengeluh menjadi seorang santri. Mengapa? Banyak sekali anak-anak santri yang mengeluh seperti ini. Kenapa ya? Aku tidak bisa seperti orang lain. Hah? Emang kenapa nggak bisanya, Meg? Aku nggak bisa loh kayak orang-orang yang kayak bisa foto selfie bareng tuh cowok sama Ikhwan sama aku terus diupload. Aku nggak bisa gitu. Aku seorang santri kayak harus ngejar gitu loh. Gitu. Atau enggak? Ada lagi yang kayak gini. Kenapa sih aku nggak bisa kayak orang-orang yang bebas di luar sana? Nah, tolong ganti kalimat kenapa aku nggak bisa bebas itu dengan sebuah kalimat aku berbeda dengan mereka, maka aku istimewa. Karena aku istimewa, maka aku akan terjaga. Hadirin, rahimakumullah. Kita tentu saja patut bersyukur dengan pendidikan yang telah kita raih di pondok pesantren ini. Kita harus bersyukur dengan pendidikan yang telah kita raih, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik pendidikan Islam, baik pendidikan fikih, baik pendidikan tauhid dan pendidikan lainnya. Karena mari kita lihat ke lingkungan di sekitar kita masih banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Karena apa? Karena banyak faktornya. Pertama, faktor ekonomi, faktor keadaan, faktor sosial, faktor budaya, faktor doktrin dan lain hal sebagainya. Saya ingin mengajak teman-teman semua berhayal, boleh? Boleh. Mari kita berhayal. Bayangkan kita naik Nurida. Nurida berjalan sejauh 297 km ke arah barat. Lalu kita menemui sebuah tugu yang bertuliskan Soekarno-Hatta International Airport. Lalu kita boarding, memberikan tiket kita, lalu kita naik ke pesawat yang pesawat itu bertuliskan Garuda Indonesia. Kita duduk di pesawat tersebut, kita melihat ke sebelah kiri, wah, jendela. Lalu kita terbang sejauh 8.187 km, lalu kita turun di Alfa Yasir Airport International, lalu kita berjalan sejauh 175 km, maka kita akan menemui sebuah negara di tengah-tengah Laut Tengah yang diapit oleh Laut Tengah dan Sungai Yordan. Dan di negara tersebut rakyatnya tidak bisa bebas berpendidikan tinggi. Jangankan untuk berpendidikan tinggi, untuk membaca Quran dan beribadah saja mereka tidak bebas. Negara manakah itu? Palestina. Betul sekali, negara Palestina. Lantas apa yang membuat hari
beli makan ke emak, kita dapat bebas beli chicken di regol anu 3.000-an, kita dapat bebas belajar mengaji, kita dapat bebas beribadah. Sementara mereka di sana untuk membaca Al-Quran saja mereka tidak bisa. Hadirin yang berbahagia, Amin. Kita pesanan ya spesial. saya ingin berpesan, berlarilah dan pergilah ke belahan dunia sana, ke belahan dunia yang ingin teman-teman temui, dan bacalah sebanyak-banyaknya buku yang ingin teman-teman ketahui isinya, dan menangislah ketika teman-teman sudah lelah. Nah, hadirin rahimakumullah, Amin. saya ingin bercerita tentang sebuah cerita yang menurut saya ini adalah sebuah cerita terbaik. Saya tidak lahir dari keluarga seorang pejabat terhormat. Saya juga tidak lahir dari keluarga berpendidikan tinggi sarjana. Saya tidak lahir dari seorang keluarga ustadz dan ustazah. Tetapi ayah dan ibu saya hanya lulusan sekolah dasar. Tetapi ayah dan ibu saya mengatakan seperti ini. Pemberian apa sang amah atau lulusan SD neng mah sintiasa sakola sintiasa jantan sadayana. Pemberian apa atuh teu tiasa ngaos sok neng masih jantan istri anu solehah anu pinter anu cerdas calakan turut tiasa ngaos. Dari situ saya berpikir dan menegaskan kepada mimpi saya bahwa hari ini saya yakin saya berjuang akan menjadi seorang anak bapak yang unggul dalam bidang akademik. Tapi suatu hari saya mendapatkan nilai yang jelek. Ayah saya mengatakan seperti ini, Bapak gak bangga kamu dapat ranking 1 ataupun ranking 2. Yang Bapak bangga itu ketika kamu punya akhlak dan adab yang baik, yang terbaik yang bisa kamu tunjukkan kepada orang-orang, karena orang-orang akan memberikan pandangan bahwa Bapak berhasil mendidik kamu menjadi seorang perempuan yang memiliki akhlak dan adab yang baik. Maka hadirin, saya dapat menyimpulkan bahwa saya sangat bahagia berada di pondok pesantren ini. Saya bersyukur berada di pondok pesantren ini karena di sini saya diajarkan bagaimana adab dan akhlak yang baik, serta di sini ditegaskan bahwa sombong, jumawa dan takabur adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh semua santri yang ada di sini. Hadirin, ketika saya mengeluh berada di pondok ini, saya selalu bilang kepada diri saya, kita boleh gagal, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh mengeluh. Kita boleh berpeluh, tapi kita tidak boleh mengeluh. Kita boleh tertawa, tapi kita tidak boleh lupa siapa yang menjadi sumber tertawa kita. Dan itulah mimpi seorang manusia yang terbentang dengan skema kehidupannya. Itu berarti mimpi ini memiliki arti jika kita tidak menyudahinya hari ini dan bangun dari semua alasan yang tidak berkesudahan tersebut. Lantas hadirin, saya ingin bertanya, apakah hadirin semua di sini sudah mendapatkan ilmu yang telah diajarkan di pondok pesantren ini, adab dan akhlak yang baik? Sudah. Tentu saja sudah. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, kita harus bersyukur karena kita sudah mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana ayat yang sudah tadi saya jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Apalagi ketika kita berada di pondok ini, kita sekalian mendapatkan jodoh. Awut kok tuh ayat Al-Quran la in syakartum nyata sama fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hadirin rahimakumullah. Amin. Sebelum saya menutup pembicaraan hari kali ini, saya ingin bertanya perihal mimpi. Hadirin tahu apa itu mimpi? Tahu. Apa sih mimpi itu? Apa mau Randy mimpi teh? Apa jangan mimpi teh? Apa mimpi teh dari Rahma? Apa Dadila mimpi teh? Bunga tidur. Lain saya tahu maksudnya. Mimpi itu hal yang harus dicita-citakan, hal yang harus digapai, hal yang harus diperjuangkan. Lantas kita tahu bahwa kalimat pemimpi dan kalimat pemimpin itu hanya dibedakan dengan kalimat N-nya saja. Yang N itu memiliki kepanjangan nyata. Maka ketika seseorang sudah bekerja nyata, berjuang, ketika jatuh mereka bangun, ketika mereka gagal mereka bangkit, ketika mereka tenggelam mereka timbul kembali,
itulah mereka seorang pemimpin yang sesungguhnya. Maka hadirin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Itu artinya kita diciptakan di dunia ini sebagai seorang pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Bukan hanya untuk pemimpin bagi rakyatnya, tapi pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka saya mengajak kepada teman-teman semua hari ini, ketika berada di pondok pesantren ini, mari kita belajar memimpin diri kita sendiri, dimulai dengan bersyukur. Bersyukur dengan potensi yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, sehingga kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan potensi orang lain. Jangan pernah paksa diri kita untuk memakai sendal orang lain. Jangan pernah paksa diri kita untuk memakai standar orang lain. Kita patut bangga dan percaya diri dengan apa yang telah kita miliki hari ini. Hadirin yang berbahagia, Amin. dari sinilah aku menyadari bahwa rajutan mimpi hanya bisa dinikmati setelah kusutnya benang dianyam dengan haru, dan setiap pilihan disesali meskipun itu sakit bagai sembilu. Hadirin yang berbahagia, kita harus mengetahui bahwa hal kecil yang berulang kali menguji konsistensi bisa jadi kumpulan hal besar yang kita cicil ikhtiarnya hari ini. Sebelum saya menutup pembicaraan, ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa teman-teman, tak ada yang bisa memaksa dirimu untuk menjadi seseorang. Tak ada yang bisa membuatmu kaya, tak ada yang bisa membuatmu terpandang, tak ada yang bisa membuatmu menjadi seseorang yang berwibawa. Tak ada orang yang bisa memaksa kamu untuk menjadi seorang yang pintar. Tak ada yang bisa membuatmu menjadi seseorang yang bermanfaat kecuali dirimu sendiri. Hidup ini bukan hanya tentang gagal ataupun menang, bukan tentang gagal atau berhasil, bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang kaya atau miskin, bukan tentang terpandang atau tidak terpandang, tapi lebih dari itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin rahimakumullah, rupanya uraian dari saya dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Unzur ma qala wa la ta'dur man qala. Akhirul